Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang penyajian data yang keempat, yaitu OGIF. Jadi kemarin kita sudah membahas 3 penyajian data yang lain. Yang pertama tabel distribusi frekuensi, kemudian ada histogram, ada poligon frekuensi. Nah, yang keempat ini adalah OGIF. Kita akan bahas tentang pengertian OGIF itu sendiri, kemudian jenis-jenis OGIF. Nah, OGIF ini adalah suatu bentuk penyajian data yang berbentuk kurva. Jadi yang menjadi catatan di sini adalah bentuknya adalah kurva. Kemudian, kurva ini disusun berdasarkan tabel distribusi frekuensi kumulatif. Ini sudah kita bahas di pertemuan pertama. Nah, jenis-jenis OGIF ada 2, yaitu yang positif dan negatif. Karena dia berbentuk kurva, kalau positif berarti kurvanya naik. Misalnya gambarnya seperti ini, kemudian kurvanya naik. Kalau yang negatif, maka kurvanya turun. Oke, supaya lebih jelas kita bahas contohnya. Nah, OGIF positif dulu ya. OGIF positif ini kita peroleh dari data tepi atas dan tabel atau frekuensi kumulatif kurang dari. Oke, jadi kata kuncinya tepi atas dan kurang dari. Ingat, tepi atas atau biasa kita singkat dengan TA, tepi atas itu adalah batas atas, BA batas atas ditambah 0,5. Oke. Sekarang coba kita bahas contoh soalnya. Misal ada tabel distribusi frekuensi seperti ini. Kita akan membuat OGIF positif dari tabel distribusi berikut ini. Nah, langkah pertama tentu saja kita harus membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Ingat, kalau OGIF positif menggunakan tepi atas, maka kita tambah satu tabel di sebelah kanan atau satu kolom sebelah kanan, yaitu tepi atas dengan cara menjumlahkan batas atas dengan 0,5. 19 ditambah 0,5 menjadi 19,5. 24 ditambah 0,5 menjadi 24,5. 29 ditambah 0,5 menjadi 29,5, 34 ditambah 0,5 menjadi 34,5. Oke, jadi kita tambahkan satu kolom yaitu untuk tepi atas, kemudian di sebelah kanannya lagi ada kolom frekuensi kurang dari. Frekuensi kurang dari tepi atas. Bagaimana caranya? Ini kita peroleh karena ini frekuensi, maka kita lihat kolom frekuensi. Di sini dimulai dari angka 5, maka kita mulai di sini adalah 5. Oke. Baris berikutnya adalah 5 ditambah dengan 8. 5 tambah 8 yaitu 13. Baris berikutnya kita jumlahkan 5 tambah 8 ditambah dengan 4 yaitu 17. Yang terakhir kita jumlahkan semuanya 5 tambah 8 tambah 4 tambah 7 yaitu 24. Oke. Jadi kita sudah ketemu ini adalah nilai dari frekuensi kumulatif kurang dari. Sekarang bagaimana cara menggambarnya? Sama seperti kalau kita mau menggambar diagram garis, tapi ingat di sini bentuknya kurva. Artinya kita tidak boleh menggambarnya dengan garis atau dengan penggaris. Maksudnya seperti apa? Kita coba dulu ya. Yang pertama di sini kita hanya cukup melihat TA sama frekuensi kumulatif ya. Untuk TA 19,5 frekuensinya 5, maka kita tulis di sini 19,5 frekuensi kumulatifnya 5. Kalau 24,5 itu 13, kalau 29,5 itu 17, kalau 34,5 itu 24. Kita sesuaikan dengan yang ada di sini. Oke. Kemudian kita titik-titiknya kita tentukan dulu sudah. Nah, kemudian kita hubungkan. Ingat karena ini bentuknya adalah kurva, kalian nggak boleh pakai penggaris ya. Jadi tidak boleh pakai penggaris, kemudian hubungkan titik-titiknya itu nggak boleh. Kalian harus pakai kurva atau tidak usah pakai penggaris. Seperti ini misalnya. Oke, kemudian ke sini, kemudian ke sini.
Kemudian, nah sudah seperti ini. Nah, yang namanya ogive positif itu dia harus dimulai dari 0. Nah, karena ini masih berhenti di frekuensi 5, maka kita sampaikan 0 di sini. Nah, yang kita harus tentukan adalah titik di sini. Kalian lihat, ini jaraknya adalah 5, oke? Dari sini ke sini ditambah 5, maka yang di sini sama, dari sini ke sini harus ditambah 5, sehingga di sini adalah 14,5, sehingga kita hubungkan menjadi seperti ini. Oke? Kurang lebih kurvanya seperti ini, nanti bisa kalian buat yang lebih bagus. Yang perlu diingat, karena ini bentuknya kurva atau lengkung, jadi tidak boleh pakai penggaris ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Lihat, ini grafiknya naik, kurvanya naik, maka disebut ogive positif. Sekarang bagaimana kalau ogive negatif? Oke, ini bentuk yang lebih rapi ya. Sekarang bagaimana kalau ogive negatif? Oke, ini masih positif ya. Ini harusnya ogive negatif. Oke, ogive negatif disusun dari data tepi bawah, dan frekuensi kumulatif lebih dari. Ingat, berarti kalau tepi bawah itu TB itu adalah batas bawah dikurangi 0,5. Oke. Nah, sekarang kita ke contohnya. Masih sama tabelnya, kemudian yang kita harus buat adalah tabel frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, ingat kalau kita mau menggambar ogive negatif, kita butuh TB. Oke, atau tepi bawah, yaitu batas bawah dikurangi 0,5. Oke, kita lihat, kita tambahkan satu kolom, yaitu TB. Kita lihat batas bawahnya 15 dikurangi 0,5, maka 14,5. Batas bawahnya 20 dikurangi 0,5 menjadi 19,5. Batas bawahnya 25 dikurangi 0,5 menjadi 24,5. Batas bawahnya 30 dikurangi 0,5 menjadi 29,5. Sekarang bagaimana menentukan frekuensi kumulatif lebih dari? Oke. Kalau frekuensi kumulatif lebih dari, kita mulai yang paling banyak itu yang di atas. Kalau tadi kan yang paling banyak yang di bawah. Sekarang penjumlahan yang paling banyak itu yang di baris pertama. Sehingga untuk baris pertama di sini kita jumlahkan 5, 8, 4, dan 7. Ini untuk baris pertama. Untuk baris kedua cukup 8, 4, 7. Kita jumlahkan. Baris ketiga 4 ditambah 7. Baris terakhir maka tinggal 7 aja di sini. Oke. Jadi bedanya itu ya, kalau yang ogive negatif dari besar ke kecil, kalau ogive positif dari kecil ke besar. Nah, sekarang kita gambar. Oke, sama seperti tadi. Untuk TB 14,5, frekuensinya 5, maka di sini 14,5 untuk TB 14,5 frekuensi kumulatifnya 24, oke. Jadi yang kalian lihat TB sama frekuensi kumulatif. Kalau 14,5 berarti 24. Kemudian kalau 19,5 berarti 19. Kalau 24,5 11. Kalau 29,5 maka 7. Nah, sekarang kita gambar kurvanya sama seperti tadi, tidak boleh pakai penggaris. Gambar saja seperti ini. Oke. Kemudian kurvanya lengkung ya. Nah, karena namanya ogive itu harus sampai 0, maka kita harus cari titik di sini. Caranya sama, dari 24 ke 29,5 kan ditambah 5 ya. Maka di sini juga ditambah 5. Maka di sini menjadi 34,5. Ya, kurang lebih seperti ini. Jadi ini adalah ogive negatif, gambar kurva ogive negatif. Kalau kalian lihat kurvanya turun, maka dia disebut ogive negatif. Bentuk lebih sempurnanya ini. Oke, itu untuk ogive positif dan ogive negatif. Semoga bisa dipahami.
Sekian penjelasan tentang OGIV ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.